Hadirin dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Selamat malam pemirsa, selamat malam para narasumber dan juga rekan-rekan di studio. Pesta demokrasi sudah kita lalui dan kini rakyat menanti siapa yang dipilih. Pemimpin baru yang terpilih melalui kejujuran, bukan pemenang lewat kecurangan. Apa yang harusnya kita lakukan demi mengawal suara kita? Bagaimana penyelenggara menjaga independensinya agar hasil pemilu sesuai dengan azasnya, yaitu jujur dan adil. Inilah Forum Indonesia pada malam hari ini, awasi suara kita. Rangkaian proses hajat demokrasi pemilihan umum 2014 hampir memasuki babak akhir pasca pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 pada 9 Juli 2014 lalu. Namun riak demokrasi muncul setelah dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei muncul dua versi klaim kemenangan. Sebuah persoalan yang potensial memunculkan gesekan pada hasil perhitungan manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu masih diikuti oleh maraknya laporan dugaan kecurangan selama proses pencoblosan pemilu presiden. Puluhan kasus kekeliruan dan dugaan pelanggaran pemilu diterima oleh Badan Pengawas Pemilu dari berbagai daerah. Mulai dari potensi tidak terakomodirnya pemilih dalam DPT, sehingga seseorang tidak memiliki hak pilih, kelalaian maupun kesalahan-kesalahan yang disengaja alias manipulasi dalam penghitungan atau rekapitulasi suara berjenjang, hingga kecurangan melalui mobilisasi dari kelompok tertentu di tempat pemungutan suara. Sebuah persoalan klasik ketika muncul indikasi intervensi, iming-iming finansial, hingga intimidasi karena adanya keberpihakan penyelenggara pemilu, serta pengaruh penguasa lokal seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi tim sukses peserta pemilu. Lebih parah lagi jika ternodai oleh adanya aparat penegak hukum yang seharusnya netral, justru menempatkan diri sebagai tim pemenangan pemilu. Oleh karena itu, dibutuhkan keberadaan Badan Pengawas Pemilu yang netral, jujur, mandiri, akuntabel, dan profesional dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Pada saat yang sama, dituntut posisi dan sikap Komisi Pemilihan Umum yang terbuka, proaktif, dan transparan dalam menyikapi segala bentuk potensi dugaan pelanggaran pemilu. Sudahkah hal itu tercermin dari segala aktivitas serta respon Bawaslu dan KPU hingga saat ini? Bagaimana KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum saling bersinergi dalam mencegah serta mengatasi beragam dugaan aktivitas yang mencederai demokrasi ini? Pemirsa, awasi suara kita, itulah tema Forum Indonesia pada malam hari ini. Langsung saya perkenalkan kepada Anda para narasumber yang sudah hadir dalam Forum Indonesia pada malam hari ini. Pak Jerry Sumampau, Koordinator TEPI. Selamat malam, Pak Jerry. Pengamat dan juga Direktur Eksekutif dari Poltreking, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Malam, Afi. Malam semuanya. Dan kemudian Ketua Bawaslu, Pak Muhammad. Selamat malam, Pak Muhammad. Sebelah kanan saya ada Pak Yudi Krisnandi, Tim Kampanye Nasional Jokowi JK. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam. Dan di sini ada Koordinator Nasional Teman Hatta Rajasa, Mas Jemi Setiawan. Selamat malam, Mas Jemi. Terima kasih, Bapak-Bapak sudah hadir dalam Forum Indonesia. Kita menjaga, mengawal suara kita sampai kemudian rekapitulasi akan diumumkan pada tanggal 22 Juli. Saya ke Pak Jerry terlebih dahulu. Pak Jerry, bagaimana Anda menilai rekapitulasi yang terjadi hingga hari ini? Ya, saya kira kalau lihat proses sampai sekarang relatif berjalan baik ya. Artinya nggak ada yang molor-molor lah seperti pemilu legislatif. Berarti kan proses di bawah agak baik. Nah, yang harus kita cek memang apakah keanehan-keanehan C1 itu sudah diselesaikan di tingkat bawah ya, sampai di tingkat kabupaten kota kemarin ya. Karena kalau nggak diselesaikan dia makin ke atas, itu akan makin sulit untuk diselesaikan gitu ya. KPU sih memberi komitmen menyelesaikan itu. Saya nggak tahu rekap di kabupaten kota apakah sudah sempat menyelesaikan itu atau tidak. Saya khawatir itu yang akan menjadi masalah ya.
itu yang akan menjadi masalah dalam rekapitulasi nasional karena kelihatannya dua pasangan calon ini menunggu di tingkat nasional gitu ya. Nah yang lain saya kira yang harus diklarifikasi soal aneh yang muncul misalnya kasus Sampang ya. Ya. Ada 11 TPS Itu yang akan kita bahas 17 juga. TPS satu desa yang salah satu pasangan itu kosong gitu ya. Kemudian di Bangkalan ada 13 TPS juga di salah satu desa yang pasangan calon. Apakah itu mungkin ketika di 17 TPS ya. itu ada satu kandidat yang suaranya itu 0 dan kehadiran dari pemilihnya 100%? Iya, sebetulnya praktek seperti itu sudah biasa. Di Papua itu sering terjadi begitu, tetapi memang misalnya kalau di Papua dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu per TPS gitu ya. Jadi 100% kehadiran pemilih dan 100% suara itu ke satu partai atau satu pasangan calon tertentu. Itu real atau manipulasi, Pak Jerry? Itu real karena pakai sistem noken ya. Nah, hanya memang menjadi sedikit dipertanyakan kalau satu desa dengan 17 TPS tidak ada satupun suara ke pasangan calon yang lain. Ini agak apa yang Anda endus aneh, kalau gitu ya. terjadi seperti itu? Tapi begini, Madura ini dua kabupaten yang tadi disebut sebetulnya dalam pemilu legislatif yang lalu juga problem kan. Dia ada rekomendasi PSU, setahu saya oleh Bawaslu Jawa Timur Pak Muhammad ya. Tapi memang nggak bisa melaksanakan. Jadi PSU sudah dijadwalkan 2 kali, tapi orang tidak datang gitu. Jadi itu yang harus dicek. Kenapa suara itu terkumpul di satu pasangan calon? Apakah ada proses intimidasi atau ada proses manipulasi? Saya kira ini sampai sekarang belum begitu jelas di kita ya. Sementara kasus itu sudah muncul beberapa hari yang lalu ya. Jadi saya kira itu. Kemudian ada juga mungkin yang perlu diungkap beberapa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Ada permintaan C1 oleh tentara ya. Kemudian di daerah Kalimantan ada juga permintaan C1 oleh polisi meskipun ini sudah diklarifikasi ya. Tapi fenomena-fenomena ini bisa membuat proses yang sudah baik ini menjadi ternoda atau nanti dipersoalkan dalam rekapitulasi nasional. Oke, baik Pak Jerry. Sekarang sebelum saya ke narasumber yang lain, saya akan minta pendapat dari kedua belah pihak. Mas Yudi terlebih dahulu, bagaimana tim Anda melihat ini jalannya rekapitulasi, bagaimana modus dan juga kecurangan yang ditemukan terjadi? Terima kasih, izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla untuk seluruh rakyat Indonesia yang sudah dengan sabar, tenang, dan menciptakan suasana yang kondusif menunggu pengumuman tanggal 22 Juli yang akan datang. Sejauh ini kami dari tim kampanye nasional Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla melihat prosesnya sudah berjalan dengan cukup baik. Mengapa demikian? Karena semua pihak merasa memiliki proses demokrasi ini. Semua pihak mengawasi, tidak hanya dari tim kampanye nasional Jokowi JK, begitupun juga dari tim kampanye nasional yang lain, lalu kemudian dari LSM, dari lembaga-lembaga lain, TNI dan Polri juga kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi, mereka mengawal proses ini dengan sebaik-baiknya, dan seluruh rakyat bisa mengikuti secara transparan. Tidak hanya mengandalkan hasil resmi yang tengah berjalan real count-nya KPU, tetapi juga ada organisasi-organisasi volunteer ya, yang independen, yang non-partisan, yang mencoba memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengikuti proses penghitungan ini. Kita bisa mengakses beberapa situs yang ada di online, mengikuti bagaimana proses perkembangan pengunduhan C1 ya, dari berbagai macam tempat. Dan ini tentunya kita perhatikan tidak jauh berbeda dengan yang dipublikasikan oleh KPU sampai dengan malam hari ini. Jadi tidak banyak yang janggal? Kejanggalan itu ada, tetapi tidak terlalu signifikan ya terhadap hasil yang tengah berproses sampai dengan malam ini. Sampai dengan saat ini, menurut pengamatan kami, lebih dari 90% ya, C1 juga sudah masuk. Yang disampaikan Mas Jerry tadi tentu menjadi catatan-catatan kami. Kecurangan-kecurangan itu ada, ya, manipulasi secara parsial juga ada, tetapi the whole proses secara keseluruhan kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada KPU dan Bawaslu dalam hal ini. Oke, Mas Jerry, Anda mau menambahkan sebelum saya ke Mas Jerry? Mungkin kita harus lebih hati-hati menggunakan kata-kata Mas Yudi, karena sampai sekarang sebetulnya belum ada yang real dari KPU, karena kita tahu beredar lewat SMS dan macam-macam bahwa sudah ada hasil resmi dari KPU. Saya kira hasil yang beredar sekarang adalah inisiatif masyarakat untuk menyalin kembali C1 yang diupload itu di website KPU. Ya, di website KPU, lalu mereka membuat presentasi sendiri gitu ya. Sudah ada rekapitulasi sampai di tingkat kabupaten kota gitu ya. Di provinsi sedang berlangsung. Jadi
banyak sekali pertanyaan 2 hari terakhir ini, apakah sudah ada hasil final dari KPU? Saya kira kita harus katakan bahwa memang belum ada hasil final. Ya. Yang ada sekarang adalah inisiatif masyarakat untuk mengkompilasi data yang diupload oleh KPU di dalam website KPU gitu. Oke. Jadi ya ini data real juga ya, tapi belum bisa dikatakan sebagai hasil KPU ya. Masih menunggu hingga 100%. Betul, supaya jangan kita dibingungkan dengan istilah itu. Betul. Baik Pak Jerry. Mas Jimmy, kita akan ke Anda, tapi usai jeda berikut ini sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Forum Indonesia. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Mas Jimmy, saya langsung ke Anda. Bagaimana, adakah kemudian temuan atau indikasi kecurangan manipulasi yang terjadi dari hasil kerja rekan-rekan di tim Teman Hatta Rajasa ini? Baik, terima kasih. Hal yang sama disampaikan juga kepada dari Pak Prabowo dan Pak Hatta. Terima kasih buat seluruh rakyat Indonesia yang sudah terlibat aktif dalam peran sertanya dalam pemilihan presiden ini. Kalau berangkat dari situasi kekinian dengan kasuistik, kalau kita bicara kasuistik kan sangat banyak ya. Kita juga punya temuan. Saya pikir di tim lawan pun juga punya temuan-temuan. Tapi yang paling bisa kita sampaikan adalah tagline dari awal memberikan branded kepada kita bahwa kita akan melakukan kecurangan itu yang selalu membuat kita akan berbantah-bantahan. Anda merasa ada tagline itu, ada stigma yang menempel bahwa hanya tim kecurangan yang bisa mengalahkan Jokowi JK itu adalah tagline yang mereka bentuk dan mereka rancang betul-betul. Mereka ini siapa nih, Mas? Artinya dari tim Jokowi JK dong. Kubu sebelah ya, tetangga Anda nih. Ini kan sebuah tagline yang menggiring opini sebetulnya. Segmentasi yang mereka bentuk agar persepsi masyarakat terbentuk bahwa kami sedang melakukan kecurangan. Tapi faktanya hari ini kita juga punya data dari tim mereka juga melakukan kecurangan. Salah satu tim Jokowi JK yang ada di Sragen misalnya, hari ini sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu sudah menindaklanjuti kepada kepolisian dan kepolisian sudah melanjutkan ke kejaksaan kalau tidak salah. Artinya bahwa kita juga punya data atas kecurangan-kecurangan dari tim mereka sendiri. Banyak kedua, misalnya beberapa situs yang hari ini sengaja mereka bangun untuk membangun opini, diantaranya adalah situs kawalpemilu.org ya. .org. Itu juga membangun sebuah asumsi bahwa mereka juga sedang membangun persepsi tim Prabowo Hatta ini melakukan kecurangan. Faktanya hari ini bahwa apapun yang mereka upload itu adalah upload data yang tidak berdasarkan C1. Oke, Mas Jimmy tahan di situ dulu. Mas Yudi, saya mau dengar tanggapan Anda ini. Mereka ini kan maksudnya tetangga nih, Anda nih tetangganya ya, kubu lawan sebelahnya gitu. Bagaimana menurut Anda, ada tagline atau stigma persepsi yang diarahkan ke opini publik bahwa hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Jokowi? Ya, kalau saya menggunakan istilah bukan lawan ya, tetapi mitra demokrasi, mitra berkompetisi, mungkin lebih tepat itu. Jadi kami tidak melihat Pak Prabowo dan Pak Hatta ini sebagai lawan, tetapi mitra demokrasi di dalam berkompetisi di Pilpres ini. Kalau tadi disebutkan ada stigma yang dibentuk ya, dan sebagainya, itu sama sekali bukan sesuatu yang menjadi jargon di dalam proses penghitungan suara Pilpres ini. Tetapi ini sebuah retorika strategi untuk bisa memastikan bahwa semua proses itu berjalan di dalam koridornya yang benar. Jadi kami mewarning seluruh pihak untuk benar-benar turut mengawasi proses penghitungan pemilihan presiden ini dan juga memberikan motivasi kepada aparat ya yang berwenang pelaksana pemilu, lalu kemudian TNI dan Polri untuk mengawasi kepada para relawan agar jangan sampai ada kecurangan. Pesan ini tidak hanya terbatas kepada tim kami, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa proses ini harus dikawal dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Saya ke Ketua Bawaslu-nya Pak Muhammad. Pak Muhammad, bagaimana menurut Anda? Tapi jangan yang normatif Pak, karena ada kandidat yang mengatakan, kubu kandidat, saya sebut aja dari Jokowi JK, hari ini di headline Media Indonesia juga ditulis bahwa ini kerjanya lamban katanya. Bagaimana menurut Anda Pak? Saya kira Bawaslu tidak bisa memaksa orang untuk memberikan penilaian yang baik kepada Bawaslu. Tapi yang paling kita harus ukur secara jujur bahwa kriteria lambat itu di mana? Apakah laporan itu tidak direspon? Anda bisa lihat bahwa koreksi-koreksi Bawaslu terhadap mungkin kesalahan input itu dari pengawas pemilu.
Jadi yang kita sayangkan kalau ada yang mengatakan lambat, terus tunjukkan lambatnya di mana tuh. Bawaslu itu punya waktu sangat terbatas untuk menindaklanjuti sebuah laporan. Kalau dalam waktu 5 hari tidak ditindaklanjuti, itu ada pasal pidana bagi Bawaslu. Jadi saya mohon yang memberikan statement itu dengan data. Mana laporan Anda yang tidak lanjut oleh Bawaslu, supaya Bawaslu ini bisa mengoreksi, bisa mengecek. Kalau hanya teriak saja, itu kita tidak bisa mengecek sampai di mana penanganan Bawaslu. Masukkan berkasnya langsung ya Pak ya? Paling tidak Anda laporkan nomor sekian, laporan saya sampai di mana. Itu 5 hari saja waktunya. Kalau sampai tidak direspon, itu Bawaslu dapat pasal pidana. Nah, kalau misalnya kita lihat fakta, semua laporan itu tidak semuanya berupa pelanggaran. Ada yang tidak berunsur untuk pelanggaran. Jadi jangan juga dikatakan setiap laporan itu harus ditindaklanjuti. Ada mekanisme memverifikasi. Boleh jadi hanya curhat, kekecewaan. Nah itu tidak bisa disebut pelanggaran, tapi kita tampung, kita kaji dulu. Seperti itu Pak. Tapi ditampung ya Pak, yang curhat soal kekecewaan ya, tetap ditampung oleh semua. Bawaslu ya. Betul. Baik. Mas Hanta, saya belum dengar pendapat Anda, silakan. Ya, saya punya ini secara general ya, secara umum. Rumusnya begini, kecurangan, tema kita hari ini, itu semakin transparan sistemnya, maka peluang kecurangan semakin kecil. Semakin tidak transparan atau semakin tertutup sistemnya, maka peluang kecurangan semakin membesar. Nah, dengan kata lain, selain transparansi ada partisipasi. Tadi ini disampaikan dua pihak itu juga menjadi hal yang penting. Jadi poin pentingnya ada transparansi dan partisipasi. Dua hal ini menurut saya ada dua hal kemajuan di pemilu Pilpres 2014 ini. Ada partisipasi dari publik secara langsung maupun tidak langsung, dan ada transparansi yang dilakukan oleh KPU yang saya kira harus kita apresiasi ketika mereka mengupload C1 dan itu bisa diakses oleh semua orang. Tetapi saya juga ingin masuk pada dua hal, mungkin menjadi catatan yang penting, mengapa ada titik kerawanan. Satu, kita tahu ada proses penjenjangan yang cukup panjang dalam proses rekapitulasi suara ini. Dari TPS ke PPS, PPS ke PPK, PPK ke KPU Kabupaten Kota, ke KPU Provinsi, lalu ke KPU Pusat. Ada 6 jenjang. Jadi kalau menggunakan metodologi riset misalnya, ini errornya semakin membesar karena tingkatan jenjangnya semakin besar. Semakin ke atas semakin besar. Semakin membesar. Karena itu ke depan harus dipikirkan, harus ada yang dipangkas. Jadi semakin cepat misalnya dari pusat langsung ke TPS itu semakin baik sebenarnya. Tapi itu membutuhkan sistem IT yang juga canggih. Itu yang seperti misalnya apakah perlu ke depan PPS, PPK diperlukan atau tidak? Apakah dari TPS langsung melaporkan ke KPU Kabupaten Kota paling tidak? Bila perlu ke provinsi lalu ke pusat. Ini satu hal. Yang kedua, kita tahu peta konstelasi, kontestasi politik ini kan hanya dua pasangan, membentuk kutub bipolar secara teoritis maupun secara realistis. Ini akan membentuk sebuah kekuatan politik yang terkonsentrasi pada dua kekuatan. Jadi energi politiknya juga akan terkonsentrasi pada dua hal. Jadi kalau terjadi benturan itu akan sangat kencang. Tetapi lebih mudah juga untuk mengontrol. Kontrolnya lebih mudah karena hanya ada dua pihak. Hanya ada dua pihak, karena itu partisipasi publik harus kencang juga menurut saya dalam konteks ini. Dan saya punya keyakinan, sampai dengan tanggal 22, insya Allah kita akan baik-baik saja. Dan saya dengan kesempatan ini perlu juga, saya kira kita menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu, kepada KPU, kepada penyelenggara DKPP dan sebagainya. Rakyat Indonesia terutama, selain kedua pihak, ya dari dua kubu kontestan, kemudian kalau besok Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Hatta Rajasa, dan Pak JK bertemu, lalu seperti debat kemarin peluk-pelukan, saya kira kita akan menemukan sesuatu yang indah bagi Indonesia. Jadi apresiasi buat kita semua. Itu harapan semuanya. Baik, Mas Jerry, kalau misalkan kan tadi Mas Hanta dua kubu, tapi juga bagaimana dengan penyelenggara? Bagaimana tanggapan Anda dengan penyelenggara? Apakah terjadi kong kali kong dengan salah satu kubu? Iya, ada ditemukan? Saya kira mungkin ada indikasi itu, karena itu sebetulnya keanehan-keanehan yang sekarang ini ditemukan itu harus diteliti sebetulnya, termasuk peran Bawaslu di sana. Apakah ada kesengajaan penyelenggara gitu ya, atau memang semata-mata kesalahan yang sering disebut sebagai human error ya, atau ada orang lain gitu. Karena kan begini, kalau ada C1 yang berubah gitu ya, sudah pasti perubahan itu tidak di TPS. Di tingkat mana, Bro? Dia pasti ada di tingkatan setelah TPS. Kalau lihat yang sudah ada angka ditimpa, polanya gitu ya, kemudian ada jumlah yang berbeda, kan pola-polanya begitu. Ini kan sudah pasti tidak di TPS ini. Ada yang memang di TPS ya. Ada yang di TPS itu misalnya yang begini, kolom-kolom isian itu kosong gitu ya.
atau kolom-kolom isian yang tersisa, kan ada 3 angka itu. Kalau dia cuma dapat 2 digit ya di belakang kan, mestinya yang di depan itu kan di cross. Silang. Ada yang sengaja dikosongkan gitu. Nah ini yang harus diperiksa menurut saya. Ini kan modus yang harus diperiksa. Apakah ini memang keterlibatan penyelenggara atau semata-mata kesalahan atau ketidakpahaman? Saya kira ini yang harus di-clearkan ya. Tetapi begini Mbak Afi, biasanya yang begini-begini ini akan hilang gitu. Karena menurut pengalaman kami, kita mengulang kasus begini itu setiap kali pemilu gitu. Termasuk kalau kita lihat di pemilu legislatif. Nah sekarang aja memang di pemilu presiden ini yang melakukan manipulasi ini kurang canggih dia. Karena jumlah 1 dan 2 ya, Pak, ya? Iya, jumlah 1 dan 2 dengan totalnya berbeda gitu. Ini dia kurang canggih. Jauh lebih canggih yang melakukan manipulasi waktu pemilu legislatif. Legislatif itu canggih betul. Tapi saya kira mesti kita hati-hati, Mas. Sorry, ini bicara manipulasi ini takutnya publik atau masyarakat kita tergiring. Kita mesti cek dulu ya. Jadi apakah itu manipulasi atau tidak? Betul. Kalau sudah konotasi manipulasi berarti ada upaya sistematis yang sengaja. Nah dari sejumlah temuan dan investigasi yang kita lakukan, lebih banyak karena kesalahan human error. Lebih banyak seperti apa lebih banyaknya? Berapa persen Pak antara manipulasi memang ada hanya indikasi atau human error? Hanya 1-2 saja yang kekeh tidak mau merubah ketika dikoreksi oleh Panwaslu. Dan itulah yang kita proses ke pidana. Jadi Panwaslu sekarang bekerja itu on the spot. Begitu ada pelanggaran kita koreksi. Kejanggalan di C1 itu kita temukan, ayo Anda perbaiki nih. Anda ngantuk atau apa nih? Segera perbaiki. Nah, alhamdulillah dia sadar, oh ini maaf, ini kita keliru, salah ini, langsung diperbaiki. Makanya jangan kaget, jangan heran ketika yang dipindah di laman KPU itu berubah. Karena itu ada koreksi. Berarti ada koreksi. Iya. Ada sebuah usaha dan kerja Panwaslu dan Bawaslu di situ. Ada 1-2 yang ngeyel, itu yang kita proses. Yang tidak mau mendengarkan arahan rekomendasi Panwaslu itu kita proses hukum. Alasannya apa sih Pak kemudian berani gitu menentang arahan dari Panwaslu? Kita tidak tahu. Karena sudah arahkan aturannya seperti ini, Anda keliru, perbaiki. Alhamdulillah sebagian besar bisa memperbaiki. Yang tidak mau kita proses hukum. Baik. Apa kata para beberapa koreksi itu juga yang kemudian berujung kepada pemungutan suara ulang ya. Saya kira ada beberapa rekomendasi Panwas di bawah itu yang memang akhirnya harus PSU dia. Karena memang kesalahan-kesalahan itu tidak bisa dikoreksi gitu. Ada kesalahan yang tidak bisa dikoreksi ya harus PSU gitu. Dan Bawaslu tidak mau toleran. Kita PSU. Saya kemarin melihat satu tempat di Lampung itu PSU. Karena rekomendasi Panwas. Baik. Setidaknya Panwas sudah bekerja dan ada hasilnya. Terjadi pemungutan suara ulang. Apa kata 2 kandidat dan lebih cepat? Apa kata dari kubu Jokowi JK dan juga Prabowo Hatta? Sesaat lagi pemirsa kami lanjutkan Forum Indonesia. Baik, langsung saya minta tanggapan dari Mas James Tiawan. Bagaimana Anda melihat kinerja dari Panwaslu dan juga Bawaslu hingga hari ini? Ya, kerja-kerja dari lembaga yang sudah diamanahkan untuk melaksanakan pemilu ini ya saya pikir sudah maksimal semua. Bawaslu sudah melaksanakan semua kerja-kerjanya dengan baik dan KPU juga di ujung nanti tanggal 22 menjadi penentu dari pemenang menentukan dari kemenangan dua kandidat yang sedang bertarung hari ini. Saya pikir kita menghormati prosesi yang sudah hari ini sudah kita jalani sedemikian panjang ya. Yang paling penting adalah mulai kita berpikir agak jauh bahwa terlalu dinilah kalau mengatakan bahwa ini curang atau tidak curang tanpa bukti dan fakta. Kalau tadi misalnya dasar pijakannya adalah kasus yang ada di Sampang misalnya 17 TPS yang itu ditengarai ada indikasi ini apa? Aneh bukan berarti ada pelanggaran ya. Aneh bukan berarti ada pelanggaran. Bisa dong nanti ketika diturunkan tim investigasi ternyata memang betul-betul mayoritas 17 TPS itu memilih Prabowo Hatta dan itu menjadi sebuah prestasi kerja bagi tim yang ada di sana. Jadi jangan terlalu dinilah memberikan punishment bahwa ada curang dan tidak. Ketika misalnya kecurangan tersebut memiliki data dan fakta, maka ada step yang bisa dilalui oleh masing-masing tim. Maka ada proses yang bisa ditempuh untuk melakukan gugatan. Gugatan tersebut bisa kita layangkan kepada Bawaslu, bisa kita lanjutkan kepada kepolisian kalau ada tindak pidananya. Artinya kita mulai berpikir agak jernih melihat situasi. Tapi kalau misalnya opini selalu dibangun dan dibentuk bahwa ada kecurangan dari tim lawan atau hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Jokowi JK, ini artinya sangat-sangat naif. Anda kelihatannya gerah sekali ya dengan opini itu ya? Saya terus terang gerah sekali. Karena tagline ini betul-betul memang didesain dengan baik. Sistematis ya? Sistematis. Didesain dengan baik untuk sangat baik. Artinya memberikan stigma
curang kepada lawan mainnya, memberikan stigma curang kepada orang yang hari ini bahasanya mitra demokrasinya. Padahal kita sama-sama tahu finalisasi itu ada di KPU pada tanggal 22 nanti. Dan itu pun ada upaya hukum. Satu step lagi yang bisa kita tempuh melalui prosesi MK. Jadi siapa yang curang dan tidak, ya kita buktikan dengan data. Nanti. Dengan data, artinya kalau tanpa data kita terlalu dini mengatakan dia curang dan tidak. Oke. Itu tanggapan dari mitra demokrasi Anda, Pak. Tetap gerah dengan stigma yang dibangun katanya seperti itu. Silakan, bagaimana tanggapan Anda, Mas Yudi? Ya, saya setuju ya dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Yang tidak saya setuju itu bahwa ini merupakan sebuah stigma yang didesain. Jadi itu tidak ada sama sekali pemikiran dan kebijakan kami untuk mendesain ya, stigma seperti itu, apalagi disampaikan bahwa itu sebagai sebuah tagline. Tagline kami terhadap pasangan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini adalah jujur, sederhana, dan merakyat. Jadi kita mengedepankan nilai-nilai sportivitas. Dan juga kami ingin dari awal Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sudah menekankan bahwa kita ingin menang secara terhormat dan bermartabat. Jadi sama sekali tidak ada kebijakan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar prosedur demokrasi yang seharusnya. Kami menghargai kalau katakanlah ada pengaduan-pengaduan masyarakat, bahkan juga sampai tudingan-tudingan itu. Begitupun dari pihak kami juga menemukan hal-hal yang bisa kita katakan kecurangan di dalam proses Pilpres ini. Itu pun kami proses, kami sampaikan kepada Panwas setempat, kepada Bawaslu. Kalaupun kemudian ada pandangan-pandangan dari tim kampanye nasional kami yang mengatakan bahwa Bawaslu ini lambat, sebetulnya bukan soal lambat atau cepatnya. Lambat atau cepat itu relatif, tetapi yang kami harapkan adalah kecepatan di dalam merespon setiap adanya pengaduan. Pengaduan ini kan bisa saja ya datang dari pihak Jadi Jokowi sejauh ini JK. tidak secepat dengan sesuai Ya dengan tentu harapan. belum secepat ekspektasi yang kami harapkan. Tetapi di dalam beberapa waktu terakhir ini kami juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang melakukan PSU misalnya di beberapa tempat di Jawa Barat, di Lampung dan beberapa tempat lain. Lalu kemudian juga melakukan tindakan-tindakan sanksi. Jadi sebenarnya yang kami perlukan ini dalam proses mengawal pemilihan presiden yang fair ini 3 hal. Pengawasan yang ketat, transparansi, dan sanksi. Nah, sanksi ini yang kita tunggu tidak hanya terbatas kepada salah satu pihak. Pihak manapun yang jelas-jelas melakukan kecurangan, apalagi sampai memanipulasi data hasil pemilu, ya harus dilakukan tindakan-tindakan yang cepat. Tidak cukup dengan himbauan-himbauan. Baik, Mas Yudi, saya mau tanya tanggapan Anda soal yang terjadi di Bangkalan dan Sampang yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry yang juga diangkat oleh Mas Jemi soal ada 17 TPS yang memilih pasangan Prabowo Hatta dan 0 untuk Jokowi JK. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, dalam pandangan tim kampanye nasional kami ini sesuatu yang sangat janggal. Kami meminta kepada Bawaslu untuk segera melakukan investigasi. Karena laporan-laporan yang masuk pada kami di 17 TPS itu tidak ada saksinya. Tidak ada berita acara yang katakanlah real bisa diverifikasi sebagai sebuah pelaksanaan pemilu. Bahkan laporan-laporan yang masuk pada kami bahwa pemungutan suara dilakukan secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu. Dan menurut laporan-laporan yang ada, sudah jelas kan keterangan dari salah satu juru bicara kami, Mbak Kofifah, bahwa hal yang sama pun terjadi pada saat Pilkada Jawa Timur. Jadi praktek-praktek seperti ini harus dihentikan. Mafia-mafia pemilihan umum, mafia-mafia demokrasi, inilah saatnya dihentikan. Oke, Pak Muhammad silakan ditanggapi. Pendapat bahwa di Sampang itu ada memang sejarah historis pemilu yang tidak pernah sukses ya, atau selalu menjadi catatan yang tidak baik. Tapi tidak boleh atas alasan itu bahwa hasil kali ini juga dianggap curang. Kami lagi melakukan investigasi terhadap apa yang dilaporkan itu. Jadi mohon menghargai proses ini. Bawaslu kali ini tidak akan main-main, tentu tegas. Atas keanehan yang ditangkap oleh kubu Jokowi, kami juga sudah memproses. Tim kami malam ini sudah memastikan apakah memang ada pelanggaran atau tidak. Bawaslu yang paling kita cermati adalah daftar pemilih tetap. 100% itu apakah benar orang itu datang ya. Saya kira itu juga penting untuk kita cermati bersama dan kami pastikan kami tidak lambat. Mohon membaca undang-undang. Bawaslu itu punya aturan, punya jadwal, punya durasi. Seperti dengan argo taksi. Kalau kami lambat kami diproses. Jadi yang saya tidak mengerti itu lambatnya di mana gitu loh. Kapan Anda masukkan laporan, berapa lama Anda tidak direspon, kalau lewat dari ketentuan undang-undang, pidanakan kami, monggo. Oke, itu terbuka ya? Itu aja ukurannya gitu. Itu juga tantangan, silahkan. Baik, Pak Jadi. Mungkin sedikit dari saya menanggapi Pak Muhammad. Oke, baik, sedikit menanggapi, silakan Mas Yudi sebelum saya ke Pak Jerry.
tiga parameter tadi yang membuat pemilu ini bisa dikatakan kredibel dan bisa diterima oleh semua pihak. Yang pertama pengawasan yang ketat dan itu kita lakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia sudah berjalan. Yang kedua transparansi. KPU sudah mulai menyajikan C1-nya bisa diunduh oleh siapapun, orang bisa menghitung, mengkompilasi. Yang ketiga yang paling penting mungkin pesan saya kepada Pak Muhammad dan para pelaksana pemilu ada sanksi. Jangan biarkan kejahatan demokrasi kecurangan-kecurangan ini berlangsung. Berikan tindakan yang nyata, yang sekeras-kerasnya. Pak Yudi, pertanyaan saya, kalau Bawaslu merekomendasi PSU, bukankah sanksi kepada KPU itu? Bukankah untuk sanksi? Itu karena Bawaslu memberikan sanksi kepada KPU. Anda harus ulangi proses ini karena Anda keliru. Kalau sanksi pidana itu ada penyidik kepolisian, bukan kami yang tindak lanjuti. Kalau administrasi kami pastikan cepat. Karena kewenangan itu bersambung dengan KPU. Tapi kalau ke kasus pidana, Bawaslu harus hati-hati. Ada institusi yang lain yang mengeksekusi, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Boleh nambahin sedikit nggak nih Pak? Baik, sebentar Pak Jemi, saya lempar ke Pak Jerry dulu, silahkan. Kita ini memang selama untuk pilpres ini masyarakat kita terstigma sebetulnya sama-sama. Tersandera ya? Iya. Sebetulnya kasus-kasus yang kan kita baru kali ini punya pengalaman hanya 2 calon sejak awal, gitu ya. Jadi seolah-olah kalau ada kasus yang menguntungkan pasangan calon A, itu pelakunya adalah pasangan calon B. Saya sejak awal berpikir jangan-jangan ada pihak lain yang bermain di sini gitu. Yang pihak lain contohnya siapa Pak Jerry? Saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi begini, kok kalau ini yang dirugikan pemilu sukses ya, kira-kira yang tidak ingin pemilu Indonesia saya sukses, kira, betul. Ini kalau yang rugi ini seolah-olah yang ini kan opini yang terbangun dalam pilpres ini. Saya kira di situ sebetulnya, termasuk dengan banyaknya bad campaign yang berlangsung kan gitu. Nah menurut saya kira di beberapa kasus terungkap ternyata kan pelakunya bukan masuk dalam kubu Prabowo dan Jokowi gitu. Nah artinya bisa begitu juga gitu. Tapi yang penting begini, masyarakat kok seolah-olah di bawah juga dalam cara berpikir kubu-kubuan ini gitu. Ini menurut saya tidak baik dalam konteks pembangunan demokrasi kita gitu. Tidak sehat sama sekali. Baik, kita harus jeda sejenak Bapak-bapak. Kita akan lanjutkan pemirsa. Lalu bagaimana mengawasi suara rakyat ini tanpa ada praduga ke kanan dan ke kiri? Sesaat lagi tetap di Forum Indonesia. Baik, banyak pernyataan tadi dari Mas Jerry dan juga Pak Muhammad. Silahkan Mas Jemi. Ya saya setujulah apa yang disampaikan sama Mas Yudi tadi bahwa kita sedang melawan mafia demokrasi. Iya, kita juga sepakat dong kita sedang melawan teroris demokrasi. Membangun opini, membangun stigma, bahkan mendeklar kemenangan, melampaui step demokrasi. Ini juga buat saya ini juga tidak baik lah. Mendeklar kemenangan jauh melampaui mendahului step demokrasi ini juga tidak memberikan pendidikan yang baik lah secara politik lah buat rakyat Indonesia lah. Jadi biarkan saja proses demokrasi. Itu Mas Jemi. Ya, artinya dua-dua melakukan dua-duanya melakukan deklarasi, ya, artinya, Pak. Ada yang mendahului dan ada yang ada jawaban setelah pasca mereka melakukan gitulah. Ada reaksi. Ketika itu dibiarkan saja maka stigma itu semakin membalon dong, semakin membesar. Anda punya bukti nggak bahwa stigma itu memang dilakukan oleh kubu lawan? Ya bukan mengatakan bukti ya, artinya media sudah bisa membuktikan itu. Jam pasca beberapa menit setelah perhitungan cepat itu sudah ada declare. Artinya ini kan memberikan proses yang didahului lah. Kalau Mas Yudi tadi mengatakan kita sedang melawan mafia demokrasi, kita bersepakat. Silahkan kita pantau bersama-sama proses ini dengan baik. Silahkan kita kembalikan berdasarkan rule of the game yang baik. Ketika mereka punya data, punya fakta, silahkan ajukan melalui proses yang benar. Bukan membangun stigma. Begitu juga dengan kami. Bahkan kita sama-sama bahas tadi tentang Sampang misalnya. Aneh bukan berarti ada pelanggaran loh ya. Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya memang itu basisnya Prabowo lagi, 17 TPS itu. Boleh dong, kita akan klaim itu. Ya, akhirnya kita menang di 100% di 17 TPS. Kita tunggu juga hasil investigasi yang dilakukan ya. Investigasi adalah hasil akhir dari jawaban yang bisa kita terima bersama-sama. Baik. Mas Hanta, silahkan dari Anda. Ya,
Saya tidak masuk wilayah tadi teknis ya, Mas Jerry punya data banyak. Tapi saya hanya memberi beberapa catatan, paling tidak untuk perbaikan proses demokrasi prosedural kita ke depan. Jadi harus dipangkas betul sistem yang sangat jenjangnya sangat banyak itu. Dari TPS barangkali perlu dikonfirmasi ke PPS, maka dari PPS langsung saja ke KPU. Itu jauh lebih mudah, karena orang untuk mengontrol perolehan suara di PPS lebih mudah. Langsung ke KPU. Bila perlu, 2019 misalnya, tadi saya tanya Pak Ketua Bawaslu, e-voting mungkin nggak? Sangat mungkin. Nah kalau itu dilakukan, maka sore harinya kita sudah tahu. Kenapa quick count menjadi penting? Itu karena kita membutuhkan waktu 13 hari. Sehingga dibutuhkan quick count itu adalah instrumen untuk mengontrol, mengawal, menjaga, bukan instrumen untuk memenangkan. Jadi siapapun boleh melakukan itu menjadi penting menurut catatan saya. Ya. Lalu hal yang penting yang lainnya menurut saya adalah kita harus tidak ada pilihan lain bagi saya dengan sisa beberapa hari ini, maka bagi KPU harus netral, independen dan profesional. Jadi kalau Ketua Bawaslu sudah diberi kritik keras oleh kedua-duanya, maka itu sudah benar. Berarti kalau kerjanya, dikritik oleh salah satu itu nyata. benar. Itu konsekuensi kalau netral, kalau kita independen pasti diserang oleh semua kubu. Jangan khawatir. Yang kedua, pemerintah saya kira juga harus tetap menjaga independensinya, menjaga betul posisi di tengah-tengah, termasuk aparat keamanan. Kontestan juga harus menjaga aura demokrasi yang sehat ini, dan media juga saya kira menjadi penting untuk menjadi instrumen untuk mendidik bangsa. Dan terakhir adalah rakyat Indonesia. Dan kalau kita percaya dengan demokrasi prosedural untuk menunjukkan jati diri kita sebagai seorang demokrat sejati, kita harus dukung siapapun pemenangnya nanti hasil pemilu, hasil KPU nantinya pemenangnya siapa. Baik, Mas Yudi singkat dari Anda silakan sebelum saya ke Pak Muhammad. Terima kasih. Kalau soal klaim kemenangan itu sesuatu yang lumrah di dalam demokrasi, bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh Pak Prabowo dan Pak Hatta maupun Pak Jokowi dan JK. Misalnya kami mengklaim bahwa kami saat ini dari seluruh laporan C1 yang sudah bisa diunggah mencapai 98%, form DA1 yang sudah bisa diunggah mencapai di atas 50%, DB1 di atas 43%. Kalau kami mengklaim kami sudah mencapai posisi 52,8%, itu sesuatu yang wajar. Namun demikian, kami juga bersabar dan sesuai dengan pesan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla kepada seluruh pendukung Jokowi dan JK agar bersabar menanti pengumuman resmi dari KPU tanggal 22 Juli. Oke, ini pesannya kurang lebih hampir sama. Pak Muhammad silakan singkat saja Pak. Ada satu kalimat yang menurut saya patut saya nyatakan apresiasi pada Metro TV pada bagian pengantar tadi, ketika mengatakan pemilu presiden ini lebih bagus karena ada sinergitas antara KPU, Bawaslu, kemudian masyarakat. Yang paling penting adalah dari tim pasangan capres. Berikanlah keteduhan kepada masyarakat. Tolong yakinkan masyarakat bahwa 22 Juli itu Indonesia tidak kiamat dengan satu orang pemenang. Kita tetap harmoni, kita tetap damai, siapapun presiden kita. Dan hidup juga tetap terus berlanjut siapapun presidennya. 4 putra-putra ini adalah orang-orang terbaik bangsa ini. Marilah kita hargai. Pesan satu Bawaslu, mari kita awasi prosesnya, kemudian menghargai hasilnya. Itu komitmen kami. Mari kita ikuti bersama. Terima kasih Pak Jerry. Singkat saja, saya harus closing. Silakan Pak Jerry. Saya kira kita harus memberi apresiasi juga kepada masyarakat ya, karena pemilu presiden ini saya kira menunjukkan satu gejala yang positif ya. Masyarakat tidak pada hari H saja tapi dalam proses. Tapi juga yang penting Mbak Afi, singkat saja. Kecurangan-kecurangan yang atau modus-modus kecurangan yang terjadi kemarin itu harus diklarifikasi supaya dia nggak mencederai atau mendelegitimasi proses. Hasilnya, itu penting supaya nggak memperkuat stigma gitu. Karena kalau stigma dibiarkan dia merusak demokrasi kita ke depan. Tolong tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa menjadi gagasan dan bermanfaat untuk masyarakat. Pemirsa, slogan dan orasi menjunjung tinggi demokrasi sudah tidak asing bagi bangsa ini. Namun nyatanya 16 tahun pasca reformasi belum tercipta pemilu yang benar-benar bersih lewat uang dan manipulasi suara rakyat dicuri. Demi kepentingan pribadi dan segelintir ambisi, akankah kita harus terus gigit jari atau ini adalah tanda bahwa kita harus bergerak berani demi Indonesia yang demokratis dan juga bersih? Salam Forum Indonesia. Selamat malam.